Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia yang merupakan konsep dasar dari ikatan kimia. Nah, untuk menggambarkan ikatan kimia ini ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan konfigurasi elektron. Itu sudah kita bahas sebelumnya, yang 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya, yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggambarannya dengan diagram orbital, yaitu tumpang tindih antar orbital. Ingat apa itu orbital? Orbital merupakan lintasan di mana atom bisa kita temukan atau boleh jadi atom itu ada di sana gitu ya. Nah, jadi ikatan itu terbentuk ketika ada tumpang tindih antar orbital pada atom. Nah, tapi tidak akan kita bahas lebih lanjut mengenai penggambaran dengan diagram orbital tersebut. Kemudian penggunaan simbol titik elektron Lewis atau struktur Lewis. Nah, seperti ini titik-titik. Mungkin kalian sudah belajar juga di SMA sebelumnya untuk struktur Lewis ini. Nanti kita akan coba bahas ulang ya. Kemudian ikatan ini ada kaitannya dengan elektron valensi, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar dari suatu atom. Nah, kalau kita lihat struktur atom, ini adalah inti atom dan ini adalah kulit-kulit atom, di mana di kulit atom itu ada elektron-elektron, maka elektron valensi ini ada pada kulit terluar dari suatu atom. Nah, elektron valensi ini kalau kita lihat berdasarkan konfigurasi elektron, ternyata dia membentuk suatu pola. Kalau kita lihat di tabel periodik, sekarang sistem penamaannya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai golongan 18. Sementara kalau yang dulu adalah ada golongan A, 1A sampai 7A, 1A, 2A sampai 7A, sampai 8A di sini ya. Ada juga golongan B yang ini, di mana golongan ini adalah golongan transisi, itu yang dulu. Nah, golongan yang dulu ternyata yang 1A, 2A sampai 7A ini menyatakan elektron valensi. Misalnya ini golongan 1A, maka elektron valensinya adalah 1. Golongan 5A, elektron valensinya adalah 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ikatan kimia ini terbagi dua kelompok. Yang pertama adalah ikatan kovalen, yang kedua adalah ikatan ionik, di mana ikatan kovalen sendiri ini terdiri dari ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, pada ikatan kovalen polar ini terdapat ikatan kovalen yang lebih spesifik lagi yang kita namakan sebagai kovalen koordinasi. Nah, seperti apa nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian untuk ikatan ionik ini terdiri dari ion-ion. Ini contohnya ada struktur garam atau NaCl, di mana yang ungu ini adalah Na-nya, ion Na+, dan yang hijau ini adalah Cl-, ion-ion Cl-, dan ini dihubungkan oleh suatu ikatan. Dan ikatan yang menghubungkan mereka ini dikatakan sebagai ikatan ionik. Nah, sementara kalau untuk ikatan kovalen, kita lihat ini terjadi attraction atau tarik-menarik antara elektron-elektron yang diseringkan ya. Misalnya ini adalah atom yang pertama, kemudian yang bulatan kanan ini adalah atom yang kedua. Ini masing-masing punya inti atom dan kemudian elektronnya mereka seringkan antara atom yang A dengan atom B. Nah, sharing elektron ini jadilah satu ikatan. Nah, ini dikatakan sebagai ikatan kovalen. Kalau kita lihat definisinya, ikatan kimia ini merupakan gaya tarik yang menyebabkan atom-atom yang terikat satu sama lain dalam suatu kombinasi untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks. Sementara untuk ikatan kovalen, ini ikatan yang terjadi antar atom dalam molekul yang melibatkan pemakaian elektron bersama atau sharing elektron. Kemudian untuk ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dalam suatu senyawa yang dinamakan senyawa ionik sesuai dengan jenis ikatannya. Kemudian untuk ikatan kovalen sendiri ada ikatan kovalen polar. Nah, di mana pada ikatan kovalen polar
ini eh, terjadi kerapatan elektron yang terkonsentrasi pada salah satu atom. Nah, untuk ikatan kovalen ini biasanya dia merupakan gabungan antara unsur non-logam dengan non-logam atau unsur metaloid dengan non-logam. Sementara kalau ikatan ionik ini adalah gabungan antara unsur logam dengan non-logam. Kemudian untuk ikatan kovalen, kenapa harus sharing elektron? Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa suatu atom itu cenderung untuk membentuk atau mencapai kestabilan. Elektron valensinya dia ingin sesuai atau sama dengan gas mulia, di mana gas mulia itu punya 8. Contoh kita ambil F atau fluor. Fluor itu elektron valensinya 7. Jadi untuk mencapai 8 dia butuh 1. Sehingga kalau ada molekul fluor lain di mana dia sama-sama 7, mereka saling sharing satu elektronnya. Nah, jadi elektronnya masing-masing ngasih 1 dipakai bersama. Nah, sehingga kalau kita hitung ulang kalau mereka setelah sharing, fluor yang kiri ini jadi 8, fluor yang kanan juga dia punya 8 elektron karena dia sharing. Nah, satu pasang elektron ini dia akan membentuk satu ikatan tunggal. Jadi setiap satu pasang elektron dia membentuk satu ikatan tunggal. Nah, sementara elektron-elektron yang tidak berpasangan ini dikatakan sebagai pasangan elektron bebas atau nama lainnya adalah pasangan elektron sunyi atau bahasa Inggrisnya adalah lone pair. Nah, kemudian contoh lain untuk ikatan tunggal ini ada pada H2O, di mana H itu dia meniru konfigurasi elektron gas mulianya adalah helium, di mana dia tidak 8, dia hanya 2 gitu ya. Sementara yang O ini meniru yang lainnya yaitu konfigurasi elektron valensinya 8. Nah, sehingga untuk jadi seperti gas mulia, maka dia akan membentuk struktur seperti ini, sehingga H itu dia punya dua elektron terluarnya, jadi sharing gitu ya, 2 elektron sama seperti helium, sementara O ini menjadi 8. Nah, sehingga sepasang elektron yang dipakai bersama itu jadi dia satu ikatan tunggal. Nah, sementara untuk molekul lain seperti CO2, dia menseringkan 4 elektron atau 2 pasang. Sehingga C dengan O ini ikatannya menjadi ikatan rangkap 2. Karena satu pasangnya adalah satu ikatan atau ikatan tunggal. Kalau 2 pasang berarti 2 ikatan atau double bond atau ikatan rangkap. Sementara contoh yang lainnya ini ada ikatan rangkap 3 atau triple bond. Ini antara nitrogen dengan nitrogen atau N2. Nah, kalau kita lihat panjang ikatannya, kalau kita ukur panjang ikatannya, maka ikatan rangkap 3 adalah yang paling pendek dan ikatan tunggal ini adalah ikatan yang panjang, yang paling panjang dibandingkan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kemudian jenis ikatan apakah dia kovalen, apakah dia ionik atau kovalen polar, ini juga bisa ditentukan dari perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Nah, untuk contoh ini ada molekul A dan B. Nah, kalau si molekul A dan B ini masing-masing dia punya keelektronegatifan. Nah, selisihnya kita selisihkan, ternyata selisihnya adalah 0, maka dia termasuk ikatan kovalen. Sementara kalau ternyata kita selisihkan masing-masing keelektronegatifannya, dia di antara 0 dan 2, maka dia merupakan kovalen polar. Sementara kalau selisih keelektronegatifannya ini di antara 0 dan 2, lebih besar dari 2, maka dia dikatakan sebagai ikatan ionik. Dan
kalau kita lihat elektronnya, untuk kovalen aja dia elektronnya cenderung menyebar di tengah-tengah gitu ya, di antara kedua molekulnya. Jadi setimbang. Sementara kalau kovalen polar, si elektronnya dia cenderung ada di agak merapat ke salah satunya. Nah, agak merapat ke salah satunya. Sementara untuk ikatan ionik, dia benar-benar terkonsentrasi hanya di satu saja. Karena yang ini memberi elektron, yang ini menangkap elektron. Nah, seperti itu. Kemudian elektronegativitas ini juga ada pada tabel periodik. Nah, kita bisa ditemukan di sana si angka-angkanya. Nah, ini adalah nilai-nilai elektronegativitas atau keelektronegatifan masing-masing atom. Nah, keelektronegatifan atau elektronegativitas itu sendiri adalah suatu kemampuan atom untuk menarik elektron-elektron dalam ikatan kimia untuk membentuk ikatan kimia ke arah dirinya sendiri. Jadi makin dia besar kemampuan menarik elektron ke arah dirinya, makin dia elektronegatif. Contoh ini ada fluor, kemudian ada boron. Jadi boron dia lebih menarik elektron, lebih besar menarik elektron dibandingkan dengan boron. Jadi menarik elektron ke arah dirinya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh. Kelompokan ikatan-ikatan pada senyawa-senyawa berikut. Apakah ikatan ionik, apakah kovalen polar atau kovalen saja. Nah, ikatannya adalah ikatan pada CsCl, kemudian pada H2S, dan ikatan N dengan N pada senyawa NH2NH2. Nah, untuk yang pertama CsCl, kita lihat berapa keelektronegatifan Cs, berapa keelektronegatifan Cl. Nah, untuk Cs ini adalah 0,7. Untuk Cl ini adalah 3,0. Sehingga selisih mereka antara Cs dengan Cl ini adalah 2,3. Kita lihat 2,3. Nah, 2,3 berarti lebih besar dari 2. Sehingga CsCl termasuk ikatan ionik. Kemudian bagaimana dengan H2S? Berarti ikatannya adalah H dengan S. H sendiri ini keelektronegatifannya adalah 2,1. Sementara untuk S ini adalah 2,5. 2,1 dengan 2,5 selisihnya adalah 0,4. Nah, 0,4 ini adalah di antara 0 dan 2. Sehingga H2S ini ikatannya adalah kovalen polar. Nah, sementara ikatan N dengan N pada NH2NH2, N dengan N jelas keelektronegatifan sama sehingga selisihnya 0. Dan kalau 0, mereka termasuk ikatan kovalen. Nah, kemudian kita lihat kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang terjadi apabila kedua elektron pada suatu ikatan berasal hanya dari salah satu atom, atau ada yang disebut dengan donor pasangan elektron. Ini contohnya adalah reaksi antara NH3 dengan HCl. NH3 ini kita lihat berdasarkan struktur Lewisnya. Nah, ini Pak elektron yang dipakai berarti N itu menyumbang 3, 1, 2, 3. Nah, H-nya 1 gitu ya. Nah, yang hijau itu dari H, yang merah itu dari N. Nah, sehingga ini ikatannya seperti ini. Sementara ini ada 2 pasang elektron bebas. Nah, maaf, untuk yang terlibat ikatan ini adalah elektron yang ada di kulit terluar atau elektron valensi. Berarti yang di sini ya. Berarti N itu 3-nya 1, 2, 3. Sama yang ini ya. 1, 2, 3 yang merah.
Sedangkan H itu yang hijau berarti yang ini, dan ini, gitu ya. Nah, pasangan elektron bebas ada 2 dari NH3. Sementara untuk HCl, ini pasangan elektron bebasnya ada di Cl. Tapi, nah, yang berikatan jelas bukan yang negatif ya. Ini kan elektron negatif. Ini juga pasangan elektron bebas, dia negatif. Bukan antara dengan negatif, tapi dia harus yang positif. Dengan apa? Itu dengan H. Nah, pada saat berikatan membentuk senyawa NH3 dengan H ini dia berikatan dengan NH3 tanpa membawa elektronnya. Jadi elektronnya dia tinggalkan untuk Cl. Nah, sehingga Cl-nya jadi Cl minus. Jadi H tidak bawa elektron. Nah, H tidak bawa elektron, kemudian dia nempel di NH3. Jadilah seperti ini. H-nya nempel di sini. Sehingga pembentukan ikatannya ini elektronnya hanya dari si NH3 ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kovalen koordinasi. Jadi, NH3 ini berfungsi sebagai donor elektron. Nah, NH3 dia punya pasangan elektron bebas dan H ini penerima elektron atau akseptor elektron. Nah, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Ion NH4+. Nah, mengapa logam membentuk kation sementara non-logam membentuk anion? Ini sudah dibahas sebelumnya dari dilihat dari konfigurasi elektron ya. Nah, logam cenderung menghasilkan ion positif. Posisi dia ada di sebelah kiri sistem periodik dan memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron yang kecil. Nah, si logam ini relatif untuk melepaskan elektronnya sehingga menghasilkan ion positif. Sementara yang non-logam dia cenderung menghasilkan ion negatif. Nah, posisinya dia biasanya berada di sebelah kanan tabel periodik. Energi ionisasi dan afinitas elektronnya besar. Nah, dari materi sebelumnya, kita bisa tahu bahwa afinitas elektron ini adalah energi yang dilepaskan atau diperlukan saat masuknya elektron ke dalam atom. Jadi masuk elektron ke dalam atom. Sementara ionisasi adalah energi minum yang diperlukan oleh atom netral dalam keadaan gas agar dapat melepaskan satu buah elektron. Jadi kalau afinitas elektron adalah memasukkan elektron pada dirinya, berarti nangkep elektron. Kalau ionisasi melepas elektron gitu ya. Berarti kalau afinitas itu cenderung ke arah lebih nantinya jadi ion negatif, kalau energi ionisasi cenderung untuk ke arah dia melepas elektron sehingga dia menjadi ion positif. Nah, dari tabel periodik ini yang kemarin kita bisa lihat bahwa afinitas elektron ini dari kiri ke kanan ini membesar sehingga afinitas elektron ini yang di sebelah kanan dia paling tinggi. Kecuali ini ya, ini adalah gas mulia atau Nobel gas, dia tidak reaktif gitu ya. Nah, kemudian afinitas elektron ini dari bawah ke atas dia membesar. Sementara energi ionisasi ini juga sama gitu ya, arahnya sama. Nah, ini secara diagram kalau kita lihat pembentukan anion dan kation, contohnya ini ada sodium atau natrium, ini yang bawah adalah atom klorin atau Cl. Nah, untuk sodium ini dia punya satu elektron valensi atau satu elektron pada kulit terluarnya. Sementara kalau Cl dia punya 7. Nah, seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya bahwa dia ingin meniru konfigurasi elektron gas mulia agar dia jadi stabil sehingga si Na ini dia harus melepas satu elektron. Nah, dia lepas satu elektron, kemudian si elektron ini dia ditangkap oleh Cl sehingga si Na ini menjadi Na plus karena kehilangan satu elektron, tapi dengan elektron keluarnya jadi 8. Sementara
Cl yang asalnya elektronnya 7 ini pun jadi 8. Tapi karena pas keadaan netralnya dia cuma 7, kemudian jadi 8, maka pada saat jadi 8 dia menjadi ion negatif atau Cl minus. Nah, kalau dilihat dari energi, bahwa kalau suatu atom netral ini dikenai suatu energi, nah elektronnya akan lepas. Jadi lepasnya satu elektron ini membutuhkan energi. Nah, dianya sendiri setelah elektronnya lepas akan menjadi ion positif. Nah, kemudian si elektron yang lepas tadi nanti akan ditangkap oleh molekul netral. Nah, molekul netral yang menangkap elektron ini nanti dia akan menjadi ion negatif. Nah, ini materi sebelumnya tentang konfigurasi elektron, di mana elektron pada kation dan anion ini dia cenderung untuk menyamai konfigurasi elektron terluar dari Nobel gas atau gas mulia. Nanti silakan kalian lihat lagi materi sebelumnya. Kemudian kalau kita simpulkan sedikit perbedaan antara ikatan kovalen dengan ikatan ionik. Untuk ikatan kovalen, spesies yang terlibatnya adalah atom, elektronnya bersifat sharing, kemudian interaksinya ini setimbang antara gaya tarik dan gaya tolak. Nah, kemudian dia juga bisa polar atau non-polar. Ini tergantung dari elektronegativitas atom-atom penyusunnya. Contohnya ini adalah air pada air dan pada gas klorin. Sementara untuk ikatan ionik, nah spesies yang terlibatnya ini adalah berupa ion-ion, yaitu kation dan anion. Kemudian taken by the more electronegative participant, si elektronnya, berarti elektronnya nanti dia terkonsentrasi di hanya salah satu atomnya saja gitu ya. Kemudian dia interaksinya kuat karena ikatan elektrostatiknya rendah. Nah, sehingga dia akan menjaga ikatan ion-ionnya tetap ada di situ, tetap bersama gitu ya. Nah, jadi ikatannya kuat. Contohnya adalah ikatan NaCl dengan ikatan pada CaCO3. Jadi kalau dilihat dari kekuatan ikatannya, ikatan ionik adalah lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen gitu ya, dari segi interaksinya. Nah, kemudian bagaimana bagaimana menggambar struktur Lewis. Tadi sudah kita singgung tentang ikatan-ikatan berdasarkan struktur Lewis. Ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Untuk menggambarkan struktur Lewis ini, yang pertama gambarlah rangka strukturnya dulu dari tiap atom, di mana unsur yang memiliki elektronegativitas paling rendah tempatkanlah di tengah. Kemudian hitung jumlah total elektron valensi, tambahkan 1 untuk tiap muatan negatif, kurangi 1 untuk tiap muatan positif. Kemudian lengkapi elektron tiap atom membentuk oktet kecuali hidrogen. Setelah itu, jika pada struktur tersebut memiliki atom terlalu banyak, buatlah menjadi ikatan rangkap. Nah, biar enggak bingung, ini ada gambarannya. Kita akan menggambarkan struktur Lewis untuk ion karbonat. Yang pertama adalah lihat elektronegativitasnya antara C dengan O. Nah, mana yang lebih kecil ke elektronegatifannya, ini maaf agak salah nulis gitu ya, elektronegatif. Nah, lihat antara C dengan O. Kita bisa lihat di tabel periodik gitu ya. Nah, atau di tabel yang tadi antara C dengan O. C itu ini 2,5, O itu 3,5. Berarti yang kecil elektronegativitasnya adalah C. Maka C taruh di tengah. C-nya simpan di tengah, dikelilingi oleh O. Nah, C-nya taruh di tengah, dikelilingi oleh O. Kemudian, hitunglah elektron valensinya. Nah, lihat elektron valensinya masing-masing, terus dihitung. Untuk karbon, itu elektron valensinya adalah 4. Ini berdasarkan konfigurasi elektron ya. O itu 6, kemudian ada lagi, ini muatannya 2 gitu ya, negatif 2. Nah,
Kalau kita jumlahkan, karena C-nya 1 berarti 4, ditambah O itu elektron valensinya 6 berarti kali 3 tambah 18, ditambah ini muatannya 2. Jadi 2. Jadi elektronnya totalnya di CO32- ini adalah 24 elektron valensi. Kemudian gambar ikatan tunggal di antara atom C dengan O. Lalu buat atom C dengan O menjadi oktet. Gambar ikatan tunggal. Nah, buat ikatan tunggal. Nah, satu ikatan tunggal ini mewakili 2 elektron. Kemudian buat oktet. Berarti kalau oktet dia kasih elektron lain gitu ya sampai jumlahnya 8. Nah, jadi ini kan sudah 2. Berarti yang O-nya butuh 6. Sementara C ini kan dia ikatannya sudah 3 ikatan. Berarti elektronnya ada 6. Berarti dia butuh 2 gitu ya. Nah, O juga dihitungnya demikian. Kemudian setelah dia menjadi oktet, nah masing-masing kita hitung dia udah menjadi oktet. Cek apakah jumlah elektron pada struktur tersebut sama dengan elektron valensi yang kita hitung yang ini. Nah, ternyata kita hitung ikatan tunggalnya 1, 2, ini setiap ikatan tunggal kan ada 2 elektron. Kalau 3 berarti ini ada 6. Kemudian pasangan elektron bebasnya ini ada ini 6, ini 6, ini 6, ini 2. Berarti dia ada 20 gitu ya. Nah, sehingga jumlah elektron valensinya 26 dari struktur ini. Sedangkan elektron valensi yang sesungguhnya ini hanya 24. Nah, ini ada perbedaan. Jadi, jika didapatkan terlalu banyak elektron seperti kasus ini, bentuk menjadi ikatan rangkap. Lalu nanti cek kembali jumlah elektronnya. Nah, bentuk menjadi ikatan rangkap yang mana? Coba yang ini. Boleh ini dengan ini, boleh yang C ini dengan yang ini, boleh C ini dengan O yang sebelah sini ya. Nah, itu boleh aja. Nah, kita ambil contoh ini dengan ini. Bentuk ikatan rangkap. Nah, demikian. Lalu kita hitung. Nah, ketika dihitung ternyata karena satu ikatan itu mewakili 2, ini ikatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2. Berarti dia ada 8. Nah, 2 ikatan tunggal, 2 kali 2, 4. 1 ikatan rangkap, berarti ini ada 4. Kemudian 8 pasang elektron bebas. Ini elektron bebasnya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan totalnya benar. Ini adalah 24. Sesuai. Jadi, CO3 ini strukturnya adalah C, kemudian ikatan tunggal dengan 2O dan ikatan rangkap dengan O yang lain. Itu adalah struktur CO3 2-. Nah, ternyata ada beberapa senyawa yang tidak memenuhi aturan oktet, di mana dia jumlahnya tidak sesuai dengan elektron valensi pada gas mulia. Jadi dia tidak 8. Contohnya ini adalah PCl 1, 2, 3, 4, 5. PCl 5. P-nya dia punya, ini kan mewakili 2 elektron. Nah, berarti P itu dia punya 10 elektron. Nah, ini pengecualian. PCl 5, BCl 3, BE CL2 dan SF6. Ini adalah pengecualian. Kemudian ada struktur yang namanya struktur resonansi. Nah, yaitu adalah struktur Lewis pada satu molekul yang penggambarannya lebih dari 1. Contohnya tadi, contohnya adalah CO3 2- yang tadi. Nah, pada CO3 2- ini kan tadi penggambarannya adalah dia membentuk ikatannya yang rangkapnya di sini. Tapi sesungguhnya si ikatan rangkapnya boleh dengan atom yang ini, atom O yang ini, boleh dengan atom O yang di sebelah kirinya, boleh dengan atom O yang di sebelah bawahnya. Sehingga mereka itu struktur ini sah-sah aja dan semuanya memang benar. Ini adalah struktur dari
CO3 2-. Nah, struktur seperti ini adalah struktur resonansi. Jadi, ada molekul yang penggambaran strukturnya tidak hanya satu. Jadi dia bisa beberapa penggambaran. Karena kalau hanya satu dia kurang tepat gitu. Itu namanya struktur resonansi. Contoh lainnya ini adalah O3. Nah, O3 atau ozon. Dia seperti ini gitu ya. Jadi ikatan rangkapnya bisa di sini sebelah kiri, bisa di sebelah kanannya di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk menggambarkan dia struktur resonansi ini ada panah kanan kiri ya. Nah, ini tandanya ini bisa bolak-balik gitu ya. Bisa strukturnya ini boleh ini boleh ini boleh ini gitu ya. Nah, itu adalah struktur resonansi. Nah, kemudian bagaimana kalau setelah kita gambarkan si struktur Lewis tadi, ternyata kita lihat ke elektronegatifannya ada bisa beberapa macam. Struktur mana yang harus kita ambil gitu ya. Contohnya ini adalah formaldehid. Formaldehid atau CH2O atau formalin nama lainnya. Nah, jadi setelah dilihat elektronegatifnya, elektronegativitannya, ternyata dia bisa seperti ini strukturnya. Bisa seperti ini. Nah, mana yang lebih benar? Kita harus hitung dari muatan formal. Muatan formal adalah perbedaan antara jumlah elektron valensi pada atom terisolasi dengan jumlah elektron pada struktur Lewis. Baiklah, langsung saja ke rumusnya gitu ya. Jadi, muatan formal ini adalah jumlah elektron valensi atom bebas dikurangi jumlah elektron yang tidak berikatan dikurangi setengah dari jumlah elektron yang berikatan. Nah, jumlah muatan formal suatu atom dalam molekul atau ion harus sama dengan muatan pada molekul atau ion tersebut. Kita ambil contoh gitu ya. Contohnya adalah si formaldehid tadi. Untuk formaldehid yang bentuknya adalah yang ini. Nah, bentuknya yang ini. Nah, kita lihat. Kita lihat satu-satu muatan formal dari C dan O gitu ya. Jadi yang pusatnya sebagai pusatnya apakah C apakah O gitu ya. Nah, kita lihat muatan formal pada C. Jumlah elektron valensi atom bebas pada C. Nah, jumlah elektron valensi ketika bebas C itu valensinya adalah 4. O itu valensinya adalah 6. H itu 1 gitu ya. Nah, itu sesuai dengan di tabel periodik yang golongan 1A, 2A, 3A dan seterusnya itu kan mewakili elektron valensi. Nah, jadi C itu elektron valensi pada saat keadaan bebasnya ini adalah 4. Lihat di senyawanya jumlah elektron yang tidak berikatan. Nah, dia punya 2. Nah, punya 2. Kemudian jumlah elektron yang berikatan. Nah, elektron yang berikatannya yang ini karena satu ikatan mewakili 2 elektron berarti dia ada 6. Nah, ini ada 6 ya. Nah, ada 6. Nah, ini berarti ada 6. Jadi 4 untuk jumlah elektron valensi atom bebas, 2 untuk jumlah elektron yang tidak berikatan, dan 6 untuk jumlah elektron yang berikatannya. Sehingga ketika dimasukkan ke rumus, muatan formal untuk C adalah 4 dikurangi 2 dikurangi setengah, ini setengah dari rumus kali 6. Jadi minus 1. Nah, kemudian untuk muatan formal O, nah untuk muatan formal O, ini adalah 6, itu pada saat bebas. 2, ini adalah dari sini gitu ya, yang tidak berikatan. Kemudian 6, jumlah elektron yang berikatan. Berarti yang ini kan, yang ini, dan yang ini. Itu adalah untuk yang muatan formal O. Dan setelah kita hitung, itu adalah positif 1. Kemudian ini
Yang ini dari mana si struktur ini? Sama seperti tadi ya, untuk mendapatkan struktur ini pakai cara menggambar struktur Lewis dulu gitu ya. Nah, seperti ini. Baru kita hitung muatan formalnya. Ini untuk struktur yang pertama. Kemudian untuk struktur yang kedua, nah yang di kanan, yang sebelah sini, kita hitung dengan cara yang sama, muatan formalnya. Untuk C gitu ya, untuk strukturnya, kalau strukturnya seperti ini strukturnya juga didapat dengan teknik menggambar struktur Lewis gitu ya. Jadi ternyata pada saat menggambar struktur Lewis kita dapatkan dua struktur, yang tadi, yang ini dan yang ini gitu ya, untuk si formaldehid. Ketika dihitung untuk C dan O muatan formalnya, C ternyata 0 dan O ternyata 0 juga kalau dengan struktur yang seperti ini. Sehingga yang memiliki muatan formal yang lebih kecil itu lebih disukai. Jadi kalau kita bandingkan, nah mana yang lebih disukai antara struktur yang pertama, yang ini, dengan struktur yang kedua, yang seperti ini, maka struktur dengan muatan formal yang lebih kecil ini adalah yang lebih disukai. Jadi yang benar struktur formaldehid atau formalin adalah seperti ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa dalam ikatan kimia, nah itu bisa digambarkan dengan struktur Lewis. Ketika ada beberapa struktur Lewis dan itu kalau kita hitung elektron valensinya sesuai, nah tapi ada beberapa macam, nah kita hitung muatan formal. Nah, tapi ini berbeda ya dengan resonansi. Kalau resonansi, struktur resonansi, kalau kita hitung muatan formalnya, ini sama aja. Semuanya akan sama gitu ya. Karena ini C aja kan ya. Nah, atau O dihitung satu-satu ini juga boleh, karena semuanya akan sama ya, muatan formalnya. Tapi pada kasus di mana si strukturnya berbeda gitu ya, struktur Lewisnya ternyata dihasilkan berbeda, tapi setelah dihitung elektron valensinya itu sesuai, nah kita pilih mana yang lebih benar, yaitu dengan menghitung muatan formal. Nah, kemudian berkaitan juga dengan struktur Lewis, kita mengenal ada istilah definisi asam dan basa menurut Lewis, di mana asam adalah spesies ionik atau molekul yang dapat menerima elektron atau akseptor elektron dalam pembentukan ikatan kovalen koordinat atau kovalen koordinasi. Sementara basa adalah spesies ionik atau molekul yang dapat memberi sepasang elektron atau bertindak sebagai donor dalam pembentukan ikatan kovalen koordinat atau kovalen koordinasi. Nah, si asam basa ini lebih lanjut akan dibahas nanti oleh Bu Dewi atau Bu Fenty. Demikian kuliah tentang ikatan kimia ini. Assalamualaikum.